Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati dan segenap jajaran Dewan Guru SD Negeri Kerandegan yang berbahagia, izinkanlah pada siang hari ini saya menyampaikan pengimbasan program guru belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Ini merupakan seri yang kedua dari Bintang Guru Belajar setelah kemarin seri pertama di tahun 2020 adalah seri COVID-19. Baik, sebagai pendahuluan Bapak Ibu bahwa Bintang Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM ini untuk SD sampai angkatan 11. Kalau saya mengikuti angkatan kedua yang sudah selesai dan ini tinggal pengimbasannya. Sebagai syarat kelulusan adalah pada asesmen pasca program yang ke-8 itu KKM-nya 70 harus lulus. Insya Allah Bapak Ibu nanti kalau mengikuti lulus semua ya, karena bisa dipelajari dan insya Allah diberi kemudahan. Pada seri guru belajar AKM ini struktur muatannya meliputi orientasi guru belajar seri AKM, kemudian pengantar program, konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaan, asesmen literasi membaca, termasuk di sana kita dituntut untuk berlatih membuat soal literasi membaca 3 soal, tapi nggak usah bingung, nanti ada contoh-contohnya banyak. Kemudian asesmen numerasi tingkat SD juga kita berlatih membuat 3 soal numerasi. Selanjutnya tindak lanjut dan asesmen pasca program. Nah, di situ pada asesmen pasca program kita mengerjakan 30 soal yang sama dengan pretest ya. Soalnya sama 30 dan sama persis. Insya Allah nanti makanya bisa lulus ya, mencapai KKM 70. Nah, latar belakang asesmen nasional ini menurut Pak Menteri, karena ini adalah ide dari Mas Menteri Nadiem Makarim, itu berdasarkan data dari PISA. PISA itu kepanjangannya Program for International Student Assessment ya, atau istilahnya itu program internasional untuk mengukur asesmen siswa berusia 15 tahun. Di sana pada tahun 2015 Indonesia berada pada peringkat 56 dari 70 negara yang berpartisipasi pada program PISA. Pada tahun 2018 turun menjadi posisinya menjadi 71 ya. 2015 posisi 62 dari 70, pada tahun 2018 posisi 71 dari 78 negara ya. Malah melorot dari 2015 ke 2018. Loh, kok bisanya 2015 tahun 18? Karena PISA itu mengukurnya setiap 3 tahun sekali. Bisa dilihat pada skor PISA capaian siswa Indonesia tahun 2012 itu, yang merah itu berarti matematika, yang oranye kuning itu sains, yang biru membaca. Jadi yang diukur PISA itu 3 hal itu, membaca, matematika, dan sains. 2012 skornya seperti itu, yang paling tinggi yang membaca 396. Pada 2015 itu cenderung meningkat, namun pada 2018 seperti terjun payung ya, membacanya itu malah terbenam. Kalau kita lihat di jajaran papan bawah PISA, negara-negara yang ada di papan bawah itu, di sana ada, kalau di Asia Tenggara berarti ada 3, Thailand, Indonesia, dan Filipina ya. Selebihnya ada yang dari Afrika dan ada dari Amerika Latin. Dari pengukuran PISA tersebut ada hasil yang direkomendasikan oleh PISA, diantaranya adalah pelibatan siswa dalam pengajaran membaca bagaimana agar poinnya naik gitu. Seperti di sini contohnya membaca nyaring itu yang tidak cocok, kemudian masih salah kaprah tentang ketika kita
memberikan tugas merangkum, ternyata tidak merangkum, cuma meringkas bacaan ya, dipersingkat. Misalnya kalimatnya tadinya di bacaan itu 50, diambil 20, itu sudah disebut merangkum, padahal belum tidak seperti itu. Merangkum itu ya setelah membaca bacaan kemudian menulis dengan bahasa anak sendiri ya. Kemudian di sini strategi pembacaan efektif yang ketiga, dengan cara membaca untuk mengisi waktu luang itu terbukti efektif, menaikkan poin 50 poin lebih tinggi. Nah, di sini yang apa ini namanya? Era digitalisasi, ternyata dari pengukuran PISA, guru yang memanfaatkan TIK yang ditunjukkan oleh grafik biru itu memberikan skor 4 poin lebih tinggi kepada peserta didik dengan latar belakang yang sama. Artinya ketika kita melakukan penelitian itu subjeknya harus sama jika akan membandingkan dua treatment begitu. Yang satunya memanfaatkan TIK, yang satunya tidak memanfaatkan TIK, itu selisihnya cukup signifikan. Yang tidak memanfaatkan TIK itu skornya 320, sedangkan yang memanfaatkan TIK itu skor anak meningkat 40 menjadi 360. Berangkat dari latar belakang hasil pengukuran PISA tersebut, maka Mas Menteri ini mengusulkan agar diadakan asesmen nasional sebagai bukan pengganti ujian nasional, tapi ini sebagai apa ya, media untuk meningkatkan literasi membaca dan numerasi siswa di Indonesia. Asesmen nasional ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM, seperti yang sudah kita ikuti SSB-nya atau simulasi skala besar. Kebetulan SD kita, SD Kerandegan, salah satu dari 15 SD di Kabupaten Pekalongan yang ditunjuk untuk mengikuti SSB AKM. Kemudian yang kedua adalah survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Untuk AKM dan survei karakter ini yang mengerjakan siswa ya, siswa mengerjakan. Sedangkan untuk survei lingkungan belajar nanti yang mengerjakan guru dan kepala sekolah. Jadi guru dan kepala sekolah ikut asesmen nasional. Di sana akan mengerjakan survei lingkungan belajar. Bagaimana persiapan kita dalam menghadapi atau mengikuti AKM nanti? Yang rencananya adalah akan dilaksanakan bulan Agustus, namun berita yang terkini kemarin katanya diundur sampai September. Entah bulannya apa, nanti kita mengikuti saja. Persiapan sekolah diantaranya mengembangkan budaya menulis untuk guru. Ini sudah mulai banyak guru-guru yang mulai membudayakan menulis. Kemudian mengembangkan kreatif dan critical thinking, lingkungan sekolah yang literatif. Lingkungan sekolah yang literatif seperti apa? Susunan tempat duduk siswa berbentuk U, tapi yang ini mungkin di SD kita, kalau SD mini kesulitan ya untuk berbentuk U. Dulu saya pernah di kelas 6 tak bentuk U, tapi ya malah nggak bisa melakukan pergerakan. Kemudian menyediakan sudut baca, ini sudah ada. Menyediakan sudut pajangan KSK juga sudah. Membuat peta konsep ini yang kemarin ada yang sudah, ada yang belum. Sudut menulis ini yang belum. Membaca 15 menit sebelum pelajaran, ini juga kelihatannya banyak yang kemarin sudah kita laksanakan. Persiapan guru, pembelajaran yang mengembangkan kemampuan nalar atau reasoning dan logika. Pembelajaran yang kaya literasi, pembelajaran yang mendorong skill berpikir tingkat tinggi. Kemudian penguatan formatif assessment yang disertai feedback atau tindak lanjut. Tujuan AKM adalah untuk mendapatkan informasi mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Jadi AKM ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Jadi AKM tidak untuk memvonis hasil belajar peserta didik seperti dulu Eptanas gitu ya, berarti NEM-nya berapa, itu bukan seperti itu, tapi untuk
memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya, karena hasilnya itu tidak per individu anak tapi nanti per sekolah ya, di rata-rata itu per sekolah. Makanya dilaksanakan ketika kelas 4 atau kelas 5 yang baru naik dari kelas 4, sehingga nanti diharapkannya di kelas 5 dan 6-nya itu proses pembelajarannya sesuai dengan hasil AKM. Di sana yang diukur adalah literasi membaca. Ini tadi literasi membaca sudah dijelaskan, kemudian ada literasi numerasi. Berikutnya komponen AKM. Komponen AKM itu meliputi konten, proses kognitif, dan konteks. Konten pada literasi membaca itu meliputi teks informasi dan teks fiksi, sedangkan pada numerasi kontennya meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Proses kognitif yang terjadi diharapkan pada membaca itu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan pada numerasi, proses kognitif yang terjadi pada AKM diharapkan adalah yang pertama pemahaman, yang ketiga penerapan, yang kedua penerapan, dan yang ketiga penalaran. Jadi ada 3 level pada proses kognitif AKM. Konteksnya relatif sama. Konteks pada komponen AKM adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian pelaporan AKM nanti setelah anak mengikuti AKM, perlu diketahui bahwa yang mengikuti AKM itu dalam satu sekolah maksimal 30 siswa, 30 peserta didik. Jadi ketika suatu sekolah itu peserta didiknya lebih dari 30, misalnya 40, 36, maka yang diambil adalah sampel saja, sampel acak dari pusat 30 siswa. Selebihnya berarti tidak mengikuti AKM. Nanti setelah mengikuti AKM, hasilnya itu akan dipetakan, dilaporkan dalam 4 pengkategorian, yaitu yang pertama perlu intervensi khusus, yang kedua tingkat dasar, yang ketiga tingkat cakap, yang keempat adalah tingkat mahir. Kalau perlu intervensi khusus berarti ya boleh dikatakan dalam tanda petik anak belum bisa apa-apa gitu ya, kelas 4-nya itu berarti belum bisa apa-apa. Kalau dasar berarti ya masih standar minimal gitu yang dibutuhkan siswa kelas 4-nya sudah dikuasai. Kalau cakap dan mahir berarti si anak sudah di atas rata-rata temannya. Selanjutnya dilihat dari perbedaannya asesmen nasional dan ujian nasional. Ini seperti tadi sudah saya singgung bahwa yang mengikuti adalah pada SD itu siswa kelas 5, bukan siswa kelas 6. Kemudian subjeknya itu tadi secara sampling, tidak seluruhnya. Kemudian metodenya itu menggunakan computerized multi-stage adaptive testing, artinya anak mengerjakan 30 soal numerasi dan 30 soal literasi. Itu misalnya 10 soal dulu, 10 soal itu anak bisa, maka pada 10 soal berikutnya itu merupakan pengembangan atau adaptasi dari 10 soal pertama. Berikutnya 10 soal yang ketiga itu merupakan tingkatan level yang ketiga atau stage yang ketiga dari soal yang sebelumnya dikerjakan peserta didik tadi. Itu bedanya. Kemudian model soalnya lebih variatif, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan. Tapi yang menjodohkan ini tidak berarti yang masih jomblo bisa ikut biar dapat jodoh, enggak ya. Jodohkan itu. Kemudian isian singkat dan urean. Contoh jadwal pelaksanaan AKM. Ini misalnya hari ke-1 literasi, hari kedua numerasi. Bisa dijadikan 3 sesi dalam artian begini, misalnya komputer kita misalnya ada 10, sedangkan siswanya misalnya ada 20, maka bisa dibuat menjadi 2 sesi. Sesi 1 berarti 10 siswa, dimulai dari jam 7 sampai jam 9.20, kemudian sesi 2 10 siswa lagi, dimulai dari jam 10 sampai jam 12.20, sehingga meskipun kita hanya mempunyai 10 komputer kemudian siswanya 20, itu tidak menjadi masalah karena jadwalnya dibuat
bisa dibuat menjadi 3 sesi. Ini contoh soal literasi membaca, Bapak Ibu. Di sana ini contohnya adalah uraian singkat ya. Ada stimulus berupa poster, ada stem soal, kemudian siswa atau peserta didik diminta untuk menjelaskan alasan jawabannya. Kalau ini kategori pemahaman pada numerasi, contoh soalnya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya untuk menyampaikan pengimbasan asesmen kompetensi minimum. Ini merupakan tahapan dalam guru belajar seri AKM, di mana nanti video pengimbasan ini harus kami unggah di YouTube, kemudian tautannya itu dikirim ke sana. Jadi Bapak Ibu zaman sekarang berarti guru harus mempunyai akun YouTube, itu seperti kewajiban ya. Demikian dari saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas